Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bersama kelompok 1 dari mata kuliah Dasar Psikologi Islam mendapatkan amanah mengerjakan presentasi dengan materi psikologi komunikasi. Maka oleh karena itu, kami di sini akan menyampaikan hasil diskusi kami. Adapun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Marda Anafin Kurniawan dengan NIM 202207144. Dan teman-teman saya dalam kelompok 5 adalah yang kedua ada Arka Fieri, yang ketiga ada Jihan, yang keempat ada Mirza, yang kelima ada Afkan, dan yang keenam ada Faiz Al-Farisi. Ya. Oleh karena itu, langsung saja kita ke pemateri pertama. Saya Jion Sofia Salsabila akan menyampaikan materi tentang psikologi komunikasi, yaitu yang pertama psikologi. Psikologi adalah ilmu mempelajari mental dan atau perilaku manusia dalam hubungannya dengan lingkungannya, mempelajari pengaruh kondisi mental dan lingkungan eksternal terhadap perilaku. Kemudian komunikasi. Komunikasi adalah kegiatan saling tukar-menukar informasi dan pesan, yang mana pertukaran informasi itu dapat mengubah persepsi dan perilaku. Dan perilaku itu sendiri adalah objek bagi ilmu psikologi. Kemudian memahami definisi psikologi komunikasi. Yang pertama, dalam psikologi komunikasi kita belajar aspek dan fenomena komunikasi yang terjadi pada diri manusia dari perspektif ilmu psikologi. Kemudian yang kedua, konsep dan pemahaman tentang psikologi digunakan untuk mengkaji proses komunikasi manusia. Kemudian yang terakhir, bentuk-bentuk komunikasi, yaitu komunikasi interpersonal, dan komunikasi kelompok, dan yang terakhir komunikasi massa. Bismillah, perkenalkan, nama saya Arka Fieri Rahsiandri Arkaralif. Di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya Jihan dan Mardaan. Jadi, apa hubungan psikologi dengan komunikasi? Jika ingin melakukan komunikasi yang efektif dengan manusia lain, maka kita perlu memahami manusia itu sendiri. Dan salah satu ilmu yang mencoba memahami manusia adalah ilmu psikologi. Yang kedua yaitu apa urgensi psikologi dalam komunikasi? Untuk beradaptasi dengan lingkungan manusia membutuhkan komunikasi agar dapat mencocokkan pola komunikasi. Apa yang tepat sesuai kebutuhan komunikasi dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian seseorang dengan memahami psikologi. Tetapi, mohon maaf, terciptalah komunikasi yang efektif dan maksimal, dan masih banyak lagi. Perkenalkan, nama saya Mirza Kamaluddin, NIM 2022-071-0016. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya. Saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh ilmu komunikasi yang mempunyai latar belakang psikologi. Yang pertama yakni Kurt Lewin. Beliau lahir tahun 1890 dan wafat tahun 1947. Beliau adalah seorang psikolog Jerman yang berpengaruh, kontribusinya dalam bidang psikologi sosial. Beberapa pendapatnya yang terkenal adalah dinamika sosial, psikologi terapan, dan juga psikologi organisasi. Kemudian untuk tokoh yang kedua yakni Paul Lazarsfeld. Beliau lahir tahun 1901 dan wafat tahun 1976. Beliau adalah pendiri Biro Penelitian Sosial Terapan Universitas Columbia. Ia memberikan pengaruh atas teknik dan organisasi penelitian sosial. Salah satu temuan teori terkenalnya yakni teori komunikasi 2 tahap. Kemudian untuk tokoh yang terakhir yakni Karl Ivan Hovland, yang lahir pada tahun 1912 dan wafat tahun 1961. Beliau adalah salah satu sosok tokoh model komunikasi asal Chicago yang berkiprah di Universitas Yale. Salah satu yang identik dengannya adalah model komunikasi persuasif. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Afkan Asrinda dengan NIM 2022-071-0037. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi intrapersonal dan interpersonal. Adapun komunikasi komunikasi intrapersonal yaitu komunikasi yang berlangsung di dalam diri seorang, disebut juga dengan self communication.
Komunikasi ini sangat penting sebelum jenis komunikasi lainnya. Merenungkan ide atau gagasan yang ingin disampaikan. Komunikasi interpersonal merupakan kunci keberhasilan komunikasi dengan orang lain. Dan yang kedua ada komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang berlangsung antara seseorang dengan orang lainnya. Paling sedikit ditemukan dan terjadi di setiap saat. Melibatkan dua orang atau lebih untuk menyampaikan gagasan, ide, ataupun kebutuhan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Farisi dengan NIM 2022-07-10024. Saya di sini akan menjelaskan tentang komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil, seperti dalam rapat, pertemuan, konferensi, dan sebagainya. Kelompok tersebut terbagi informasi, memecahkan masalah yang mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat. Di sana terjadi tatap muka lebih dari 2 orang dan memiliki susunan rencana kerja tertentu dan mencapai tujuan kelompok. Kemudian saya akan menjelaskan tentang komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi yang ditujukan kepada khayalak luas atau masyarakat umum dengan sifat komunikasi yang heterogen. Komunikasi massa dibantu dengan berbagai media seperti audio, visual, dan sebagainya. Bersifat satu arah, jadi bisa saja komunikator dan komunikan, dan tidak bertatap muka. Dan yang memegang kendala adalah komunikator. Menurut salah satu ahli, komunikasi massa biasa dilakukan oleh institusi, terutama pers yang ingin memberikan pengaruh kepada khalayak. Nah, itu dia tadi hasil presentasi kami tentang psikologi komunikasi. Semoga bisa diambil manfaatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.